Lensa kontak ini memiliki chip di dalamnya. Pria itu mengenakan lensa kontak berteknologi tinggi yang membuat matanya seketika memiliki kemampuan pengenalan wajah. Di tengah keramaian, dia dengan cepat melacak targetnya. Kemudian, dia mengeluarkan jarum bius yang tersembunyi di cincinnya dan diam-diam membuntuti target. Tepat saat target hendak mendorong pintu hingga terbuka, pria itu menusuk tangan target dengan jarum tersebut. Target merasa seperti digigit nyamuk dan mulai merasa pusing hanya setelah melangkah beberapa kali. Pria itu segera menopang tubuhnya, membaringkannya di bangku dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah itu dia menarik topinya menutupi wajah agar tampak seperti sedang tidur. Dia lalu dengan sigap mengambil tas kerja target. Hunter membuka isi berkas tersebut dan mengetahui lokasi dokumen rahasia itu. Kemudian, Hunter dan rekannya menyamar sebagai perwira militer dan mencoba menyusup ke dalam gedung. Namun, staf di dalam meminta untuk melihat kartu identitas resmi mereka. Rekan tim mereka di luar segera meluncurkan balon hidrogen yang dikendalikan dari jarak jauh untuk membantu mereka. Balon itu membawa kamera dan rekan tim tersebut mengarahkannya untuk menghindari kamera pengawas di atap dan membimbingnya hingga tepat di atas saluran ventilasi. Kemudian, mereka memecahkan balon tersebut dan perangkat di dalamnya jatuh tepat ke dalam saluran ventilasi. Rekan tim itu mengaktifkan perangkat tersebut, meretas sistem gedung, dan mengunggah identitas palsu mereka ke dalam basis data. Hunter menyerahkan kartu identitas palsu itu kepada staf yang kemudian memindainya dan memastikan bahwa mereka adalah perwira. Keduanya berhasil memasuki gedung, mengambil 2 koper peralatan, dan bergegas menuju ruang arsip. Mereka mengeluarkan alat pengacau sinyal dan membekukan rekaman pengawas. Menggunakan kamera mikro, mereka memeriksa lorong dan melihat seorang petugas keamanan. Mereka kemudian memproyeksikan suara tetesan air tepat ke telinga petugas keamanan tersebut. Mengira ada kebocoran, petugas keamanan itu mulai melihat ke sekeliling. Memanfaatkan momen tersebut, Hunter dan rekannya memasang layar, melakukan pemindaian 3 dimensi terhadap lorong, dan memproyeksikan gambar 3 dimensi tersebut ke layar itu. Perangkat tersebut melacak sudut pandang petugas keamanan dan menyesuaikan gambar secara dinamis, sehingga dari sudut manapun, petugas itu melihat pemandangan 3 dimensi yang realistis. Mereka memproyeksikan kembali suara tetesan air, dan petugas itu berbalik untuk memeriksa sisi lainnya. Keduanya segera mendorong layar itu ke depan. Petugas keamanan berada tepat di depan mereka, namun sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Apa yang dilihatnya hanyalah lorong yang kosong. Tepat di hadapan penjaga, mereka mengeluarkan alat dekoder dan dengan cepat memecahkan kode pintu ruang arsip. Hunter memasuki ruang arsip dan segera mencari dokumen-dokumen rahasia. Saat itu, seorang penjaga lain muncul. Perangkat tersebut menangkap sudut pandang keduanya, namun sistem yang terus berganti-ganti di antara mereka menyebabkan gangguan pada gambar 3 dimensi yang terlihat. Tepat sebelum mereka ketahuan, Hunter mengambil dokumen-dokumen itu dan keduanya segera melarikan diri dengan cepat. Lebih banyak penjaga berdatangan dan gangguan pada gambar menjadi semakin parah. Mereka dengan cepat menyingkirkan layar, menyadari adanya penyusup di dalam gedung dan segera menutup akses masuk. Namun, Hunter sudah meninggalkan gedung dengan menyamar sebagai turis dan berhasil meloloskan diri. Film ini berjudul Mission Impossible Ghost Protocol yang dirilis pada tahun 2011.